Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, radikal banget. Tentang kebebasan sejati. Konsepnya itu mungkin kebalikan dari semua yang pernah kita dengar di dunia ini. Dan sumbernya dari Kitab Roma, salah satu tulisan paling dahsyat dalam sejarah. Yuk, kita bedah bareng. Tapi, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau ajak Anda mikir sebentar deh. Menurut Anda, kebebasan itu apa sih? Apa artinya bisa seenaknya melakukan apa aja tanpa aturan? Coba direnungin dulu, karena jujur aja, apa yang akan kita bahas ini bisa jadi bakal mencungkir balikan semua pemahaman kita soal kebebasan. Oke, kita masuk ke intinya ya. Bagian pertama ini langsung, sebuah paradoks. Jadi, Alkitab itu ngajarin kalau kebebasan sejati itu bukan berarti hidup tanpa Tuhan sama sekali. Justru sebaliknya, kebebasan sejati itu adalah memilih Tuhan yang benar, yang justru memerdekakan kita. Aneh kan kedengarannya? Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Nah, ini dia ayat kuncinya. Coba perhatiin deh. Di satu sisi ada kata dimerdekakan, bebas, tapi di sisi lain ada frasa menjadi hamba. Loh, kok kontradiktif? Bebas tapi jadi hamba? Nah, justru disinilah letak kuncinya. Ini dia intinya. Oke, jadi begini poinnya. Kita itu harus mengubah total cara kita mandang dosa. Dosa itu bukan cuma sekedar, aduh, saya salah ngomong, atau saya bikin kesalahan, bukan. Coba dibayangin sebuah kecanduan atau kebiasaan buruk yang rasanya mustahil buat dihentikan, sekeras apapun kita coba. Nah, itulah gambaran kecil dari apa yang Alkitab sebut perbudakan dosa. Dosa itu adalah tuan, sebuah kekuatan yang mengikat kita, bukan cuma kesalahan sesekali. Dan disinilah letak radikalnya keselamatan itu. Yesus datang bukan cuma buat ngasih surat pengampunan dosa, terus selesai. Enggak, dia datang buat melakukan ibaratnya operasi penyelamatan besar-besaran. Rantai yang mengikat kita itu diputusin, status kita sebagai budak dosa itu dihancurkan sampai ke akarnya, selamanya. Oke, jadi setelah kita bebas dari tuan yang lama, terus gimana? Apa kita dibiarin gitu aja tanpa arah? Ternyata enggak. Ada yang namanya pertukaran agung. Semacam, transfer kepemilikan yang kemudian mendefinisikan arti kebebasan baru kita ini. Nah, ini nyambung lagi ke paradoks yang tadi kita bahas. Jadi, menurut Alkitab, nggak ada tuh yang namanya manusia netral. Kita semua, sadar atau nggak sadar, sedang melayani sesuatu. Entah itu ambisi kita, uang, opini orang lain, hawa nafsu kita, selalu ada. Jadi pertanyaannya itu bukan, apakah saya punya Tuhan? Tapi pertanyaannya adalah, siapa Tuhan saya sekarang? Dosa atau Tuhan? Coba deh, lihat perbandingannya. Jelas banget kan kontrasnya? Di satu sisi, jadi budak dosa. Hidup yang penuh belenggu, yang ujung-ujungnya cuma kehancuran dan rasa sakit. Di sisi lain, jadi hamba Allah. Hidup dalam terang, dalam kebebasan sejati, dipimpin menuju kemuliaan. Pilihannya, jelas banget bedanya. Terus, jadi hamba Allah itu artinya apa sih di kehidupan sehari-hari? Apa kita jadi kayak robot yang tertindas? Oh, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini tuh kayak kita kembali ke setelan pabrik kita. Kembali ke desain awal kita diciptakan. Hidup dalam ketaatan yang membebaskan, dipimpin oleh Roh, mengejar kekudusan, itulah cara kita berfungsi secara maksimal, sesuai rancangan pencipta kita. Oke, ngomong-ngomong soal perubahan besar ini, pasti ada buktinya dong, ya kan? Kalau kita bener-bener pindah Tuhan secara dramatis, pasti ada dong hasilnya yang kelihatan di hidup kita. Nah, kehidupan baru ini, kata Alkitab, akan selalu menghasilkan buah. Ini penting banget teman-teman. Keselamatan itu bukan cuma sekedar status legal di surga. Kayak oke, nama saya sudah dicatat. Bukan. Ini adalah transformasi dari dalam yang benar-benar radikal. Dan perubahan di dalam ini pasti akan kelihatan di luar. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Jauh lebih dari sekedar rajin ke gereja. Nah, buahnya itu apa aja? Ini beberapa contohnya. Dalam proses yang namanya pengudusan. Yuk kita coba cek diri kita masing-masing. Apa cara pikir saya berubah? Apa karakter saya makin terbentuk jadi lebih sabar, lebih mengasihi, lebih bisa menguasai diri? Apa saya mulai ninggalin kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk? Intinya, apa saya makin mirip Kristus? Nah, itulah bukti nyata dari kebebasan yang sejati. Sekali lagi, ini pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Waktu kita lihat hidup kita, buah-buah tadi kelihatan nggak? Tumbuh nggak? Pertanyaan ini bukan buat menghakimi diri sendiri ya, tapi lebih ke check up rohani, buat mastiin kita beneran lagi berjalan dalam kebebasan yang udah Tuhan kasih. Oke, sekarang kita sampai di puncaknya, klimaks dari semua pembahasan kita. Ayat terakhir yang ngasih perbandingan paling tajam dan paling kuat. Ini dia kesimpulan dari semuanya. Ini dia ayatnya. Di sini ada dua jalan,
Dua hasil akhir yang 180 derajat berbeda. Ada upah dosa dan ada karunia Allah. Paulus sengaja banget menaruhnya sebelahan supaya kita bisa lihat betapa bedanya dua hal ini. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Lihat deh. Di satu sisi ada upah dosa. Hasilnya maut. Nah, upah itu kan sesuatu yang kita kerjakan, kita usahakan, dan kita layak terima, kan? Gaji kita. Di sisi lain ada karunia Allah. Hasilnya hidup kekal. Karunia itu hadiah, gratis. Sesuatu yang kita sama sekali nggak layak terima dan nggak bisa kita usahain sendiri. Dan inilah inti dari Injil. Sederhana tapi luar biasa kuat. Dosa itu membayar upah yang adil, kematian. Kita bekerja untuk dosa, kita dibayar dengan maut. Titik. Tapi Tuhan itu nggak membayar. Dia memberi. Dan yang Dia kasih itu sesuatu yang mustahil kita dapatkan sendiri, kehidupan. Jadi jelas, keselamatan itu 100% anugerah, hadiah, bukan pencapaian. Jadi setelah semua ini, coba kita dengarkan ini sebagai pesan yang pribadi banget buat kita. Tuhan itu nggak cuma mau menghapus catatan dosa kita di atas kertas. Dia mau lebih dari itu. Dia mau kita benar-benar mengalami kemerdekaan sejati, bebas dari cengkeraman dosa itu sendiri. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Mungkin, selagi kita dengerin ini, ada area-area tertentu dalam hidup kita yang Roh Kudus tunjukin di mana kita masih merasa terbelenggu. Pertanyaannya adalah, rantai mana yang masih perlu dipatahkan? Kebebasan sejati itu sudah lunas dibayar, sudah ditawarkan buat kita. Tinggal pertanyaannya, maukah kita mengambil dan hidup di dalamnya secara penuh?